Selamat siang, Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bersekutu di GKI Wonosobo. Kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Sedangkan bakal jemaat dilayani oleh BPC, BC, dan Penatua Medarman Sebuah. Yang kedua, kapasitas gedung gereja pada masa pandemi COVID-19, mengingat kapasitas gedung gereja yang dibatasi, maka untuk kehadiran anggota jemaat atau simpatisan pada Minggu 10 Januari 2021 saat perjamuan kudus yang akan mengikuti diharuskan untuk mengisi nama pada daftar hadir yang akan disampaikan oleh majelis jemaat di WA grup GKI Wonosobo. Kepenatuaan telah diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut dan tidak ada surat keberatan yang sah yang masuk ke majelis jemaat, maka pada kebaktian pukul 6 WIB tadi pagi telah diteguhkan dalam jabatan penatua yang baru dan diteguhkan juga untuk jabatan penatua periode kedua. Pelayanan sakramen perjamuan kudus di GKI Wonosobo pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 6, pukul 9.30 dan pukul 16.30 bertempat di GKI Wonosobo, Jalan Kartini nomor 12. Pengkhotbah adalah Pendeta Eka Setiawan Tejo Kusumo. Tema diteruskan terus-menerus dibaharui. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk menyambut serta dan dalam sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Kelima, laporan atau evaluasi kerja dan rencana kerja badan pelayanan atau komisi. Bagi badan pelayanan jemaat, komisi yang belum menyerahkan laporan evaluasi kerja 2020 dan rencana kerja 2021 dalam bentuk cetak dan soft file ditunggu paling lambat tanggal 14 Januari 2021 di kantor gereja. Khusus untuk laporan keuangan tahunan revisi cetak agar diserahkan kepada Penatua Maria Meliania Gamadi. 6. Persembahan kotak biru. Persembahan kotak biru hari ini diperuntukkan bagi pembangunan Bina Kasih. Atas perhatian dan partisipasi jemaat simpatisan diucapkan terima kasih. Mari jemaat berhimpun. Kita telah memasuki tahun 2021. Kita menapai tahun yang baru dengan penuh pengharapan. Karena sang pengharapan telah mulai karyanya di dunia. Kasih-Nya dinyatakan kepada seluruh umat manusia. Mari menyambut sang pengharapan dengan berdiri dan menyanyikan KJ1 bait yang pertama. Dalam
limpah kasih-Nya tak berberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita tenang, Allah yang hidup Bapa kekal. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom saudara-saudara. Banyak hal telah kita lewati selama tahun 2020. Saat ini kita menyongsong tahun 2021 dengan pengharapan bahwa Allah akan memperbaiki segala sesuatu dan memulihkan kehidupan. Yeremia 31 ayat 13 mengatakan, pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Mari saudara sekalian kita mengaku dosa kita dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih hari ini kami boleh memasuki tahun baru 2021. 2020 sudah kami lalui, banyak dosa, banyak hal yang tidak benar, yang kami lakukan, yang kami pikirkan, dan kami lalui. Bapa, kami mohon pengampunan Bapa, dan biarlah darah Yesus membasuh kami, membersihkan dosa-dosa kami, dan oleh anugerah-Mu dan pengampunan-Mu, kami boleh memasuki tahun baru ini. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus membarui hidup kami, supaya kami makin serupa dengan Kristus. Amin. Mazmur 147 ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Yesus
Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal, surga dan bumi jinarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Kita bersama-sama akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami akan mengawali tahun baru ini dengan ibadah di minggu pertama bulan Januari 2021. Kami sungguh rindu disapa oleh firman-Mu, Bapa, yang memberikan kami pengertian, memberikan kami kekuatan, pengharapan menghadapi tahun yang baru ini, tahun masih dalam tahun pandemi ini. Dan biarlah firman Tuhan juga boleh memberikan pencerahan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami inspirasi untuk hidup sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih untuk semua ini. Karena itu kami mohon Roh Kudus yang boleh beracara dengan kami. Roh Kudus juga boleh membuka hati pikiran kami. Roh Kudus juga boleh menyingkapkan dan menuliskan kebenaran itu pada loh hati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kami yang akan mendengarnya. Dalam nama Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kekasih firman Tuhan, masih dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia
dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudara. Selamat tahun baru 2021. Dan bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah online, saya mengucapkan selamat tahun baru dengan pengharapan baru kita masuki tahun baru ini. Saudara-saudara yang kekasih, tahun baru, akhir tahun baru ini kita ada dalam keprihatinan. Saudara-saudara. Biasanya kalau tutup tahun itu saudara-saudara sekalian, saya mengikuti biasanya saya melek sampai lewat jam 00. Tapi 2020 akhir tahun saya enggak kuat. Saya tiduran duluan. Ya, jadi tidak menikmati new-nya tapi old-nya. Karena berita-berita saya dapat anak saya sakit, masuk rumah sakit dan sebagainya, itu menguras energi saya tanggal 31 Desember yang lalu. Sehingga malam-malam enggak kuat tidur. Tapi bersyukur saudara-saudara sekalian, ada jaminan Tuhan apa? Saya ada shalom, ada damai sejahtera. Dan itu, ya tidur. Kami serahkan, ya. Pergumulan itu, ya tidur. Pagi bangun tidur, pagi-pagi, oh terima kasih. Tanggal 1, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu indah dan video call lagi sama anak, dan ternyata lebih baik, ya. Dan makin baik tadi malam juga. Saudara yang kekasih, apa yang dikatakan atau yang kita kesan di tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat berat. Pandemi ini, tahun yang sangat berat. Nah saudara yang kekasih, Pak Presiden juga mengungkapkan tahun ujian yang berat sekali. Bukan untuk hanya Indonesia, seluruh dunia itu macet berhenti. Dan mulai 1 Januari ini juga Indonesia lockdown. Jadi saudara-saudara memasuki tahun 2021 ini, walaupun sudah tahun baru, tapi juga kalau kita jujur tidak lebih baik. Ya, inilah yang harus kita jujur. Dan saya kadang-kadang mengunjungi, ada yang ngalamin, gimana kok gini Pak Daniel dan sebagainya. Saya katakan, kita enggak tahu. Dan kita harus menerima suatu kenyataan yang kita tidak suka. Betul ya? Suka enggak nerima kayak gini nih? Enggak mau. Tapi itulah realita yang harus kita hadapi di tahun 2021 ini juga. Kita harus menerima kenyataan yang kita tidak suka. Dan sebenarnya kita yang janganlah. Tapi kita harus lakoni. Saudara yang kasih, saya dapat WA juga, bagus juga kata-kata, tahun yang berat. Tapi bagaimana? Ya. Kasih satu huruf K di tengah. Ya, jadi ada yang menarik adalah kasih huruf K. K-nya Kristus di tengah-tengah berat. Maka jadinya berkat. Wah, itu iya benar juga ya. Dari berat menjadi berkat. Dari situasi yang tidak enak, tapi dengan berkat.
Tuhan. Nah saudara yang kasih, memang kita katakan bagus ya. Tapi gimana itu ngelakoni jadi berkat itu? Tidak sesederhana itu saudara-saudara ternyata. Mengubah yang berat jadi berkat itu hanya karena Kristus. Kita tahu, iya betul ya, iman ya, amin. Gitu kira-kira. Tapi tidak sesederhana itu untuk menjadi berkat itu. Saudara yang kasih, kita baca dari Injil Yohanes tadi, kalau tentang firman sudah kita bahas pada ibadah Natal. Tapi dikatakan di dalam Dia, ayat 4, dalam Yesus sang firman hidup itu ada hidup. Ini menyentak saya. Iya. Di dalam sang firman hidup yang menghubungkan manusia dengan Allah ini, dengan Yesus yang mengungkapkan isi hatinya Tuhan, rencananya dan sebagainya ini, ada kehidupan. Iya ya. Jadi saudara sekalian ternyata kita mau merenungkan ini dalam kehidupan bukan kematian. Di dalam Dia sang firman hidup yang menjadi manusia, dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Hidup yang bagaimana? Hidup yang mengalahkan kematian juga. Karena juga peristiwa ini, pandemi ini merenggut banyak teman-teman saya, orang-orang yang dekat dengan saya juga. Lewat. Tapi diingatkan di dalam sang firman itu ada hidup. Hidup yang benar-benar hidup. Karena saya dikontakkan, dihubungkan kembali, dipulihkan hubungan saya kembali dengan Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Saudara dan saya juga. Hidup bukan hidup-hidupan. Tapi hidup yang punya kualitas sebenarnya. Dan dengan hidup itulah kita hadapi ketidakpastian ini. Beda ya dengan kehidupan. Ya. Dan kalau kita pagi ini juga boleh hidup, ini luar biasa. Saudara. Tadi pagi saya bangun, terus saya berdoa, saya ingat apa? Dan ini hari ini juga tanggal 3 Januari itu juga buat saya punya nilai juga saudara. Saya hadir di Wonosobo itu 3 Januari 1977, jadi berarti sudah 44 tahun yang lalu. Aduh, ternyata saya khotbah kok ya pas tanggal lagi. Ini menyentak saya, karena saya hidup. Saya dihidupi oleh sang pemberi hidup. Nah, gitu saudara. Wah ini, iya. Saya tadi syukur, hari ini saya boleh melayani, tadi ada peneguhan penatua. Dan hari ini saya boleh berkhotbah mengawali tahun 2021. 44 tahun ternyata. Saya renungkan, iya. Banyak peristiwa silih berganti. Tapi saya boleh melihat tangan yang dahsyat. Tangan Tuhan yang hidup itu. Yang menuntun saya boleh melalui tahun-tahun ini. Wah, ini kekuatan baru. Buat saya. Dan puji Tuhan, saya masih punya semangat tidak undur selama 44 tahun. Ini sesuatu yang menghidupi saya. Dan saya harapkan juga menghidupi kita di dalam memasuki tahun 2021. Dalam Dia ada hidup itu. Karena saya memiliki kehidupannya Kristus. Yesus yang hidup, itu Tuhan dan Juru Selamat saya yang menuntun saya dan saudara-saudara menghadapi tahun baru ini. Tahun yang kita tanda tanya besar juga masih. Dengan cara berbeda. Mengubah menjadi berkat tadi. K-nya Kristus Yesus itu. Dalam Yesus itu ada kehidupan. Yang boleh mewarnai, boleh menginspirasi saya dan saudara-saudara saya. Boleh mencerai kita. Lakon perjalanan. Maka dikatakan firman Tuhan itu adalah terang dan kekuatanku, adalah terang pada jalanku dan sebagainya itu. Pengungkapan itu. Dan kemudian yang selanjutnya dikatakan dalam Dia sang hidup ini adalah terangnya manusia. Jadi saudara-saudara, yang mencerai, yang menerangi cara berpikir saya, perasaan saya, hati saya gitu.
Renungan saya begitu, saudara. Dan ini saya sharekan. Ya. Ini rema yang saya terima dan mudah-mudahan juga jadi rema buat saudara-saudara. Ya, jadi dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terangnya manusia. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Terang yang sesungguhnya ayat 9 yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Menarik juga. Terang yang sesungguhnya, terang yang sejati. Itu menerangi semua orang sedang datang. Kok katanya kok aneh ya? Telah datang tapi bentuk bahasa Alkitab itu telah, sedang, terus sedang, dan terus ada. Menerangi setiap orang. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, mau enggak kita menerima dan menyambut terang itu menerangi kita? Mau diterangi apa mau digelapi? Oh ya mau diterangi dong. Ya. Minta, tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ia telah ada di dalam dunia sebagai terang tadi. Dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kok enggak mau kenal ini dunia yang dijadikan Tuhan ini? Kita juga manusianya tidak mau mengenal. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Loh, kok lucu? Dia datang menerangi, enggak mau. Ditolak lagi. Tidak kenal lagi. Saya mau tanya pada saudara, apakah saudara kenal K1 tadi, Kristus, yang bisa mengubah berat jadi berkat? Kenal enggak? Ada enggak itu? Kristus yang adalah firman yang hidup. Kristus yang adalah sang firman yang hidup tadi. Ada enggak? Nerangi kita enggak? Jadi saudara yang kekasih, tidak menerimanya, ditolak. Kenapa? Karena kalau terang itu menerangi maka kegelapan itu lenyap. Hilang ya. Dunia ini gelap. Tapi kenyataannya kita lebih suka hidup di gelap apa terang, saudara? Harusnya terang, tapi senangnya gelap loh. Kalau diterangi apa? Malu karena kelihatan semua toh. Betul enggak? Kalau saudara di kamar yang gelap itu mungkin pateng coreng wajah kita enggak lihat, tapi begitu diterangi sinarnya lampu dinyalakan atau jendela dibuka, biar kita, wah, lah ternyata kok wajah saya belepotan begini gitu kira-kira ya. Malu kita. Kenapa kok ditolak? Karena kalau terang itu masuk, kita ini ketahuan semua, saudara. Oleh karena itu korupsi, perbuatan yang enggak baik, itu gelap semua. Betul ya? Ada yang korupsi terang-terangan itu enggak ada. Gitu. Ada yang selingkuh itu terang-terangan, ada. Gitu. Mesti gelap-gelapan. Atau paling sedikit enggak usah gelap, ya remeng-remeng lah. Itu kita sukanya begitu. Kenapa? Kalau terang itu hadir, ketahuan semua kok. Kita enggak bisa sembunyi mana. Ya, maka dikatakan terang itu mengusir kegelapan. Kegelapan. Nah, kegelapan kita memasuki tahun punya kegelapan. Dan kalau terang Yesus masuk, diubah, diterangi, maka berat menjadi berkat tadi. Menolak kenapa? Takut ketahuan, tidak tahan menghadapi terang itu. Ya, kalau kita menghadapi terang tidak tahan. Karena semua kelihatan. Dan kita lebih suka kalau jujur yang remeng-remeng dan abu-abu. Itu realita, maka dikatakan apa? Terang itu sudah datang, terang itu sudah hadir pada ciptaan semuanya. Tapi tidak diterima. Nah, karena itu kita harus terbuka. Apakah kita termasuk yang tidak mau menerima terang itu? Menolak terang itu. Supaya tidak ketahuan. Saudara yang kekasih, ayat 12 mengatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi saudara-saudara, yang menerima, yang membuka diri, ya, menerima Yesus, Sang Firman, Sang terang hidup, yang Sang hidup itu sendiri, maka dikatakan apa? Diberinya kuasa. Kuasa di sini bukan kekuatan yang hebat, enggak. Kuasa di sini dalam bahasa aslinya exousia, wewenang. Diberinya hak khusus, hak istimewa, gitu ya. Tadi ada peneguhan penatua. Ketika diteguhkan, penatua yang baru ini diberi wewenang. Sebelum peneguhan enggak bisa. Diberinya wewenang. Diberinya hak untuk menggunakan wibawanya Tuhan sebenarnya gitu di situ ya. Ya, kita juga diberi hak untuk menggunakan wibawanya Tuhan. Sang pencipta itu, ya. Nah, itu menarik ya. Kata kuasa itu di situ. Lalu untuk apa? Kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini kata-kata ini seringkali saya dengar, tapi kuasa menjadi anak Allah. Hebat. Bukan hanya dapat terang, dituntun, tapi kita itu anak-anaknya, anak-anak Sang Pencipta. Kita boleh memanggil Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini Bapa. Hebat. Nah, hiduplah sebagai anak-anaknya Bapa, jangan hidup sebagai anak-anak kegelapan. Maksudnya, saudara. Hak istimewa jadi anak. Luar biasa, tidak ada kepercayaan apapun di dunia ini yang menjadikan orang pengikutnya itu anak. Tidak ada. Kita adalah anak-anaknya Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan saudara-saudara, saya juga sadari saudara pelayanan saya 44 tahun tadi ya. Bagaimana masa pandemi ini juga, bagaimana Tuhan Bapak pelihara saya. Saya teman, Bapak aku sudah setia, itu urusan Bapak hidup saya. Itu kira-kira. Dan betul. Tabur terus. Dan pada saatnya, Bapak di surga melihara dengan cara yang luar biasa. Ngalami enggak, saudara? Tahun 2020, kita boleh lalui pandemi yang sebenarnya sangat berat. Hari demi hari. Hari ini tanggal 3 Januari loh. Ya. Wonderful, amazing. Gitu. Luar biasa. Saya anaknya Bapak dipelihara sampai saat ini, dituntun. Sehingga apa? Apapun yang terjadi di tahun 2021. Tangan Bapak itu yang memelihara, menuntun, memimpin saya dan saudara semua. Tangannya yang penuh cinta kasih. Tangan Bapak. Dan melalui Yesus kita boleh mengenal hatinya Bapak, kehendaknya Bapak di surga itu. Dan kita boleh memasuki tadi dengan jaminan yang luar biasa. Tadi hidup, memiliki hidup dalam Yesus Kristus, memiliki Sang Firman yang adalah terang manusia, terang yang akan menuntun perjalanan kita. Dengan satu jaminan apa? Status kita. Sebagai apa? Anak. Anaknya Sang Bapa di surga. Mengharukan. Tapi itulah jaminan Tuhan, Bapa di surga. Oleh karena saudara sekalian, kalau kita sudah terima hidup, terimanya terang, terima status, kondisi, kedudukan, hak istimewa tadi sebagai anaknya. Lalu ngapain kita? Saksikan terus. Seperti dikatakan ada seorang yang datang namanya Yohanes menjadi saksi. Nah, kita juga dipanggil di situ, saudara. Sang terang yang memberi pengharapan itu. Dan kita menyaksikan itu semua dalam hidup kita di tahun 2021 ini. Supaya melalui hidup saya, hidup saudara, hidup kita bersama, melalui keluarga kita, melalui gereja Tuhan, walaupun kita terpisah, ya kita cuman begini
dan saya kadang-kadang tidak kelihatan wajahnya saudara-saudara secara lengkap, tapi saya tahu ada hati yang dipersatukan untuk kita diutus dalam dunia ini. Menjadi terang, membawa terang itu. Dunia butuh kehadiran kita yang sudah diterangi, sudah dituntun, dan posisi kita yang hidup, yang mendapatkan terang dan dituntun oleh posisi kita sebagai anak-anak Allah untuk menjadi berkat, untuk bersaksi tentang terang itu. Dan saya pesan ya, yang mau melayani Tuhan, jangan melayani manusia, tapi nyalani Bapa di sorga, dan Dia akan pelihara. Terus tabur, terus jadikan saksi. Dan kesaksian saya apa? Saudara-saudara, pada saat yang saya tabur mungkin saya berkatakan, Tuhan kok selama ini kok ya sia-sia ya? Ternyata tidak. Pada saat saya membutuhkan, Dia turun tangan, Bapa di sorga. Bisa ngirim orang-orang yang luar biasa. Ngirim orang-orang yang di luar dugaan. Ngirim berkat yang dikatakan ngirim burung gagak, burung onta dan sebagainya dikirim. Wah, luar biasa. Dan kita bolehlah nanti masuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Yang selalu memberi pengharapan baru. Dan tentunya bersama Dia, saudara, gereja perlu juga, anak-anak Tuhan juga perlu berinovasi. Cara berpikir baru, cara hidup yang baru, cara bersikap yang baru, cara berkata-kata yang baru, cara berpikir yang baru, cara mengungkapkan yang baru. Karena saudara memiliki Yesus, Sang hidup, Sang terang, dan dalam Dia kita boleh dipersekutukan dengan Bapa di surga. Selamat memasuki 2021 bersama Dia dengan sesuatu yang baru. Terpujilah namanya, karena semuanya dari Dia, oleh karena Dia, dan bagi Dialah semua hormat kemuliaan. Amin. Marilah bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Formulir persiapan perjamuan kudus. Pada Minggu 10 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus. Untuk mengenangnya, mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup kita, hidup sehari, dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara?
Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Terima kasih. Mari saudara sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat ini. Bapa, terima kasih mengawali tahun baru 2021. Kami bersyukur Engkau boleh menyapa kami dengan firman Tuhan. Bahwa di dalam Yesus, Sang Firman hidup, ada kehidupan yang benar-benar hidup. Karena kami boleh dipersatukan dengan sumber kehidupan ini sendiri, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Dan kami juga boleh menyambut bukan hanya hidup, tetapi juga boleh menerima Sang Terang sejati yang terus hadir dan menerangi kami. Oleh karena itu, Bapa, kami mau terbuka terus, untuk boleh terbuka, untuk diterangi oleh Sang Firman, diterangi oleh kehendak Tuhan, diterangi oleh kehadiran Tuhan Yesus, terang sejati itu. Semua kegelapan, semua keputusasaan, semua hidup yang berat itu, karena Kristus menjadi berkat yang boleh menuntun kami memasuki tahun baru ini. Juga kami yang membuka diri, menyambut, kami ternyata boleh menjadi anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan berikan. Orang berdosa ditebus, bukan hanya diselamatkan, tetapi dijadikan anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih, kami boleh memanggil Engkau Bapa yang memelihara kehidupan kami, dan bersama Bapa dan pemeliharaan Bapa, tangan Bapa dalam Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus juga akan menuntun perjalanan kami menghadapi apapun di tahun 2021 ini. Terima kasih, barui cara berpikir kami, perbarui cara melihat segala sesuatu, perbarui cara kami berkata-kata, mendengar, dan melakukan segala sesuatu dengan yang baru, yang daripadamu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga dengan prihatin masih membawa pandemi yang masih berlangsung ada. Tuhan, Kau tolong banyak saudara-saudara kami, teman, sahabat, keluarga kami juga yang terpapar, yang harus berjuang untuk melawan pandemi ini juga. Kami yang harus berjaga-jaga juga. Biarlah Tuhan Yesus juga boleh hadir dan melawat satu persatu di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, ruang-ruang karantina, baik juga di rumah-rumah karena karantina, isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mari Tuhan Yesus Engkau hadir di sana, sehingga setiap orang boleh berjumpa dengan Sang Pemberi hidup ini sendiri. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan, dokter perawat rumah-rumah sakit, dan semua yang bertugas. Engkau berikan kekuatan perlindungan. Demikian juga keluarga-keluarga yang harus menjadi korban karena pandemi ini. Tuhan hadir dengan penghiburan dan kekuatan, supaya semua orang juga boleh melalui semua
masa-masa berat ini dirubah menjadi berkat karena Kristus. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk Bapak Presiden juga, untuk pemerintah, untuk wakil rakyat, untuk penegak hukum. Mari Tuhan, Engkau juga boleh lindungi, Engkau juga boleh beri hikmat, supaya boleh membawa Indonesia keluar dari pandemi ini juga. Bapak, kami juga berdoa untuk dunia saat ini, dunia yang gelap, dan biarlah kehadiran kami boleh menjadi saksi-saksi terang itu, melalui hidup yang diterangi oleh Tuhan dan firman-Nya, diterangi oleh kedudukan kami sebagai anak-anak Allah, boleh terpancar keluar, sehingga orang boleh melihat terang sejati itu, yang juga boleh menyapa setiap orang yang kami jumpai. Bapak, kami menyerahkan juga seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada, anak cucu kami semua, dalam kasih, kuasa, dan perlindungan Tuhan. Kau tetap pimpin kami semua, pimpin gereja Tuhan juga, pimpin persekutuan-persekutuan, dengan segala cara yang baru ini. Kami boleh tetap dituntun oleh tangan yang ajaib, tangan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu pertama tahun 2021 ini kita telah bersama mengumpulkan persembahan kita melalui kotak persembahan yang warna merah untuk gereja dan yang warna biru untuk pembangunan Bina Kasih, serta persembahan yang lain yang telah kita kumpulkan melalui transfer, melalui barcode atau GoPay yang telah terkumpul pada hari ini. Mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian, saat ini kita akan membawa persembahan kita ke dalam Tuhan dengan berdoa. Sebelumnya persembahan kita pada siang hari ini didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi pujian-pujian bagi kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber berkat bagi kami, saat ini kami bersama mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa. Selama pekan-pekan ini, Engkau memberkati kami begitu luar biasa, kekuatan kami, kesehatan kami di dalam kami menghadapi pandemi ini ya Bapa. Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Engkau juga memberikan kecukupan di dalam berkat-berkat melalui pekerjaan kami, hasil yang boleh kami dapatkan, sehingga semua itu memberikan pemeliharaan yang baik kepada kami. Bapa, saat ini kami bersyukur, kami membawa persembahan kami. Terimalah ya Bapa, kiranya Engkau mengkuduskan sehingga persembahan kami dapat berguna untuk kelimpahan kerajaan-Mu dan dapat berguna terutama pada khususnya di Wonosobo ini. Bapa, Engkau berikan kebijaksanaan kepada majelis jemaat yang akan mengelola, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan sehingga dapat menjalankan gereja ini ya Bapa dengan baik, dengan dukungan seluruh jemaat melalui persembahan dan pelayanan. Inilah persembahan kami ya Bapa, di dalam doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk membawa pelita dan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita pada yang gelap. Meski dingin serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita memasuki tahun baru 2021 ini dengan hati yang tetap mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin.